Oke, kita lanjut lagi ke topik kita, yaitu tentang pembahasan imigran-imigran yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali imigran-imigran dari negara lain di Indonesia, dan yang sudah berkarat di Indonesia itu adalah imigran Yaman yang dahulunya didatangkan oleh Belanda hingga saat ini beranak pinak, dan keturunannya sekarang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, yaitu mereka para habaib. Dan kali ini sedang tidak baik-baik saja dengan imigran-imigran yang sudah berkarat. Karena kemarin ada salah satu Habib, tapi kalau ngomongin masalah Habib itu terserah Anda. Kalau saya mengatakan Habib itu bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad, karena kelakuan-kelakuan mereka tidak menggambarkan akhlak dari seorang cucu Nabi. Dan Nabi Muhammad tidak memiliki akhlak-akhlak seperti para Habib yang suka merendahkan, suka menghina orang lain, dan mengkafir-kafirkan orang lain. Dan bisanya hanya mengadu domba sana-sini dengan jual-jual agama. Jual agama atas nama Nabi. Justru mereka itulah yang merusak nama Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad. Dan akhir-akhir ini ada seorang Habib yang berulah sehingga menimbulkan, sekarang ada demo lagi atas pernyataan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa TGP Muhammad Zainul Mahdi dari NTB, ya, boleh dibuka profilnya di Google juga sudah ada. Silakan yang ingin mengetahui TGP Muhammad Zainul Mahdi ini siapa. Dan mengatakan TGP ini adalah seorang penjilat. Dan video ini sudah banyak beredar di YouTube. Namun di YouTube hanya fokus membahas tentang TGP ini yang dikatakan sebagai seorang penjilat oleh Habib Odong-Odong ini. Namun dalam pernyataannya si Habib ini, dalam ceramahnya, biasanya si Odong-Odong ini kalau setiap ceramah ini kan selalu memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah. Dan di sini terang-terangan mengatakan, jangankan cuma TGP, presiden pun mereka lawan. Nah, ini yang perlu dikomentari. Mereka memprovokasi kepada masyarakat untuk melawan kepada presiden dan pemerintah yang ada. Jadi Habib Odong-Odong ini memang keturunan Yaman itu memang punya tujuan khusus untuk mendirikan negara Islam yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dengan strategi mereka untuk menjajah Indonesia dengan berjualan agama dan dengan doktrin-doktrin mereka yang selalu mengatakan kemuliaan dari kaum mereka, kemuliaan dari golongan mereka, sehingga masyarakat lokal pribumi Indonesia harus sembah sujud kepada mereka. Karena apa? Ketika orang-orang Indonesia itu didoktrin dengan hal-hal yang berbau agama, Indonesia akan cepat nurut. Itu yang digunakan oleh mereka. Jadi hati-hati, kita sebagai muslim, saya bukan non-muslim ya, saya muslim, tapi saya tidak memandang agama-agama lain itu sebagai kafir dan lain sebagainya, itu enggak. Saya menghargai dan menghormati agama lain, walaupun saya juga muslim, tapi saya muslim yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saya harus berpikir lebih luas, tidak fanatik kepada satu agama ataupun satu keyakinan yang saya anut. Karena di Indonesia ini bukan hanya ada satu agama, yaitu agama Muslim atau Islam, tapi banyak agama lain yang memang disahkan ada di Indonesia. Jadi demi perdamaian, hidup berdampingan dengan agama lain, kita jangan terlalu fanatik dengan satu keyakinan yang kita miliki, atau jangan terlalu fanatik dengan agama yang kita miliki. Toh memang benar setiap agama itu punya keyakinan masing-masing, dan setiap agama yang dianut oleh mereka, termasuk saya juga sendiri, saya merasa Islam itu paling benar. Tapi mereka juga punya hak, karena mereka punya keyakinan, agama lain punya keyakinan bahwa agama mereka itu yang paling benar. Jadi kita harus saling menghargai. Saya berpikiran bahwa
agama saya ini agama yang paling benar dan yang lain itu salah, tapi saya tidak mau menghina dan saya tidak mau mengungkapkan itu. Begitu juga dengan mereka yang lain. Agama-agama lain juga sangat menghargai, menghormati agama kita, agama Islam, Muslim. Walaupun juga mereka itu merasa agama mereka itu paling benar, anutan mereka itu yang paling benar, tapi bisa menghargai kita Islam. Kenapa kita nggak bisa menghargai mereka? Itu demi kenyamanan dalam hidup berdampingan antar agama, bukan malah kita memprovokasi masyarakat untuk membenci ke agama lain. Lalu pada akhirnya nanti timbullah gesekan-gesekan karena provokasi dari mereka. Akhirnya apa? Masyarakat panas dan timbullah gesekan-gesekan kepada masyarakat yang beda anutan. Itu yang bahaya. Oke, kita lanjut ke videonya seperti apa yang Habib odong-odong ini. Dan akhirnya setelah menyatakan si TGB ini penjilat dalam ceramahnya, akhirnya apa? Mereka dituntut untuk dipolisikan. Dan di sini ada yang sangat penting sekali kita bahas, berarti mereka memang sengaja dan mau memprovokasi masyarakat untuk melawan presiden. Itu yang paling bahaya. Nah, kita tampilkan dulu videonya seperti apa dan nanti ada klarifikasinya, dan nanti di terakhir ada video demo mereka. Kalau para ulama sudah mulai jilat para pejabat, fa idza khalatus sultan faqad khanur rusul. Kalau sudah mulai jilat pejabat, maka dia telah mengkhianati Rasul, dia telah mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majelis taklim, majelis zikir, yang meresmikan seharusnya orang muslim atau orang kafir? Orang yang beriman atau yang tidak beriman sama Allah? Harus orang yang beriman. Kalau ada yang ngaku ulama menyuruh orang kafir untuk meresmikan, ini salah atau benar? Ini salah atau benar? Kalau ada orang yang membenarkan yang salah, ini penjilat bukan? Penjilat bukan? Berarti TGB itu penjilat bukan? Penjilat. Jangan dipilih, lengserkan dan mengusorkan orang seperti itu. Beb, ini TGB, orang nomor 1 di NTB. Presiden aja kita lawan, apalagi TGB, getok kepalanya dikit. Ya, jangan takut. Ya, mau malam ini dijemput, silahkan jemput saya. Jadi seperti itu. Artinya kita hendaknya lebih memuliakan para ulama. Nah, itu dia. Pantas atau tidak seorang ulama di depan jamaahnya ngomong seperti itu? Pantas atau tidak? Dan ini permasalahannya adalah peresmian majelis yang diresmikan oleh non-muslim. Non-muslim itu pejabat yang ada di daerah itu. Lalu kalau pejabat itu meresmikan majelis yang dimiliki oleh muslim, harusnya kita bersyukur, berarti mereka itu menghargai kita, menghargai agama kita, menghormati muslim, menghormati orang Islam. Bukan malah dikopar kafirkan seperti itu. Terus diajak masyarakat untuk menurunkan mereka, para pejabat-pejabat yang sudah meresmikan majelis yang untuk orang Islam. Oke lah, Islam punya keyakinan mungkin majelis itu adalah milik orang Islam. Harus orang muslim yang meresmikan. Enggak seperti itu. Peresmian itu oleh pejabat daerah tertentu, bukan dari golongan apapun. Jadi karena pernyataan inilah akhirnya apa? Yang dari NTB bertabayun langsung ke kediaman Habib odong-odong ini. Dan inilah klarifikasi dari Habib ini setelah didatangi oleh mereka. Siap. Nah, mereka sih mau berangkat sini, tapi saya tahan dulu biar saya coba klarifikasi. Majelis Zikir itu adalah organisasi saya Perindo. Yang punya Perindo adalah Haritano, yang notabene memang dia Nasrani kan. Tapi selayaknya tidak ada yang salah, karena ketua partai saja lantik sayap-sayap itu. Nah, itu sama seperti mungkin Putin meresmikan masjid, misalnya Anies dia mengizinkan meresmikan gereja. Nah, seperti itu.
itu adalah wadahnya. Kalau dia mengijazahkan zikir mungkin salah. Tapi kalau melantik wadahnya, mungkin kalau mengijazahkan zikir atau apa Wadah itu kan wadahnya kegiatan sama seremonial saja. sama seperti Putin atau beberapa masjid yang diresmikan oleh masjid di KLU juga diresmikan oleh orang Nasrani. Berikutnya apa maksudnya Kalian untuk mengatakan TGB itu penjilat? Seperti apa coba seperti itu? Ya artinya kan sesuatu yang Ana menganggapnya perbuatan itu salah. Perbuatan yang meresmikan majelis zikir yang diresmikan oleh orang non muslim itu salah. Tempat salahnya Diresmikan oleh orang non muslim. ada hadis atau apa yang kira-kira majelis zikir diresmikan oleh non-muslim? Artinya kan tak harus ada hadis dalam sebuah dalil itu. Majelis zikir itu adalah dia perbuatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu zikirnya apa Majelis zikir itu adalah alat kita untuk mendekatkan diri kita kepada masalah benar salah Itu kan hanya organisasi, Mas, bukan kegiatan keagamaan. mungkin masalah Paham benar dulu definisi. saya juga tidak bisa menjawab, nantilah yang dijawab itu. ya. Jadi kami di sini ingin mendengar awal seperti apa yang dibilang TGB itu seorang penjilat. Ini yang membuat kami selaku jamaah ilmu diri tidak terima dan keberatan, dan insya Allah besok pagi akan bertolak laporan. Siap proses hukum, perjalanan hukum kita siap. Ini saya sampaikan awalnya. Sedikit kan ada bahasa masuk kepala ini masuk. Oh ya, itu sudah saya sampaikan. Jadi nanti kita ketok itu kan sudah. Ya itu kan larinya. Iya, ancaman. Mohon maaf nih. Iya. Kita sudah jazakumullah khair. Terima kasih banyak untuk sudah silaturahmi. Ahlan wa sahlan. Apapun saja yang misalnya ganjal di hati antum ingin proses hukum, ahlan wa sahlan. Kita terima dan kita akan hadapi secara proses Jadi hukum. saya mengingatkan seorang pendakwah ala Rasulullah kan tidak menjelekkan, apalagi membahasakan penjilat, sosok tokoh atau ulama yang diakui dunia. Untuk yang kita katakan penjilat kan tersayat hati kami, Mas. Ya, maaf kalau misalnya kita menyinggung perasaan antum. Sangat saya sayangkan sosok ustaz muda seperti antum yang baru pulang dari Yaman itu menghina-hina sosoknya. Itu sama dengan yang kami rasakan. Ini saya informasikan awal biar antum bersiap-siap. Saya sudah apa tidak menginformasikan kepada satgas yang lain. Mungkin saya ingin dengar sekali lagi apa maksud Bapak untuk mengatakan TGB seorang penjilat? Dari itu tadi kan. Artinya penjilat itu adalah sikap yang membenarkan yang salah. Kan perspektif saya mengatakan peresmian yang diresmikan majelis zikir oleh orang non muslim itu salah. Lalu dilakukan oleh tokoh yang kita sama-sama sangat menghormatinya. Dia melakukan peresmian yang dia meresmikan hal yang salah, membenarkan hal yang salah. Ini adalah sebuah bentuk penjilat bagi saya. Sekali lagi saya ASN ya, tidak usah berpautnya sama Partai Perindo. Saya ingatkan bahwa majelis zikir itu adalah organisasi sayap dari partai, dan yang punya partai adalah Haritano. Itu yang diresmikan adalah wadah, bukan dia mengijazahkan zikir atau mengijazahkan doa atau apa. Ya, artinya nanti kita klarifikasi di pengadilan. Itu saja, Ustaz. Jadi yang jelas kami warga MUI sangat keberatan dengan sikap antum yang seperti itu. Dan saya masih membendung teman-teman untuk bisa sabar dulu. Kami ini orang yang taat hukum. Kami menunggu besok di Polda atau Polres tim hukum MUI untuk melaksanakan
Itu saja maksud tujuan kami. Tidak makan dulu. Sampun. Makasih sampun tuh nanti. Lingi dari mati. Ya, itu dia klarifikasi dari Sang Habib yang didatangi langsung dari masyarakat yang ada di NTB. Dan dari klarifikasinya itu, si Habib ini siap untuk diproses secara hukum. Itu jadi kelompok mereka itu ya pinter sekali untuk memprovokasi masyarakat dan menjual-jual agama dengan atas nama Nabi Muhammad. Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sedikit dibumbui dengan agama, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mempunyai atau memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk kebutuhan kelompok mereka sendiri. Oke, kita lanjut videonya ke demo yang ada di Polda NTB. Semua kita keturunan Nabi. Yang diwariskan oleh Nabi itu akhlak dan budi. Yang diwariskan oleh Nabi itu adalah akidah. Suruh Quraisy itu baca sejarah, di mana dia temukan pelajaran bahwa Nabi mengajar. Ya, itu dia permasalahan yang paling susah diatasi di Indonesia itu adalah masalah imigran. Apalagi sudah ada imigran yang sudah berkarat di Indonesia, yaitu mereka-mereka dari imigran yang sudah duluan datang sebelum datangnya Rohingya akhir-akhir ini. Tapi jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Karena apa? Di balik Rohingya itu ada bagian dari mereka yang ikut bermain. Di balik Rohingya itu ada mereka-mereka yang bermain di belakang Rohingya. Dan apa tujuan-tujuan mereka dengan membackingi Rohingya ini? Ya, kita nggak tahu. Mungkin lama-kelamaan ini semua juga akan terungkap.